lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini atau daring. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berlangsung dengan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, melanjutkan dari materi sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 2, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas bab ketiga. Nah, di bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau di bab pertama kita mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila, maka di pertemuan ini kita akan mempelajari perumusan dan pengesahan undang-undang. Ini tidak jauh berbeda, karena yang kemarin kita pelajari tentang pengesahan perumusan dan pengesahan Pancasila, di dalamnya juga ada Undang-Undang Dasar. Oke, kita langsung ke materi. Nah, sebelum ke pengesahan ya, Undang-Undang Dasar kita itu juga dapat dimaknai disebut sebagai konstitusi. Nah, kalian sudah tahu apa itu konstitusi? Nah, oke, konstitusi itu dalam bahasa Inggris itu constitution ya, dalam bahasa Belanda constitutie ya, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin itu constitutio ya, constitutio. Nah, ini semuanya ini bermakna sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Makanya undang-undang dasar kita itu disebut dengan konstitusi. Nah, pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Kenapa disebut penyusunan suatu negara? Karena susunan suatu negara itu dapat dilihat, diketahui, dipahami dari konstitusinya. Nah, konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintah negara, tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dengan orang atau seorang yang berada di bawah pemerintahannya. Artinya di dalam satu konstitusi itu berisi ya tentang tata kehidupan kenegaraan kita, mau diatur bagaimana, pemerintahannya dijalankan seperti apa, bagaimana hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, ini namanya konstitusi. Ya. Konstitusi itu ya, kalau dengan undang-undang dasar itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Konstitusi itu ya lebih umum dari undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu adalah bagian daripada konstitusi, karena konstitusi itu seluruh. Nah, kalau seluruh itu bukan hanya yang tertulis, makanya nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya macam-macam konstitusi. Nah, makanya di macam-macam konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu adalah ya, aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara ya, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Itu tertulis. Ya, kalau kita yang tertulis itu ya undang-undang dasar kita itu ada teksnya, ada bukunya, ditulis dalam satu naskah. Nah, makanya ada yang mengatakan konstitusi itu adalah naskah tertulis ya, tentang aturan-aturan pokok bernegara. Namun ya, tadi dikatakan ada keseluruhan ya tata kenegaraan pemerintahan, juga ada yang tidak tertulis. Nah, konstitusi yang tidak tertulis ini disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam satu negara. Nah, di negara kita ya, di negara kita ini konvensi itu ada. Nah, seperti kita lihat menjelang 17 Agustus, tepatnya tanggal 16 Agustus, Presiden sering menyampaikan pidato kenegaraan di sidang DPR. Nah, itu praktek ketatanegaraan kita, dan itu termasuk di dalam konvensi atau konstitusi yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis apa? Ya undang-undang dasar kita itu adalah konstitusi yang tertulis. Oke, dapat dipahami? Nah, konstitusi dalam suatu negara itu sangat penting. Makanya ya, tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Karena konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak otoriter atau sewenang-wenang. Makanya dikenal dengan istilah paham konstitusionalisme. Apa itu? Yaitu suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggara negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Ya, makanya fungsi dari konstitusi itu juga adalah membatasi ya, mengatur kekuasaan pemerintahan. Dan negara kita Indonesia adalah negara yang menganut paham konstitusionalisme. Ini wajib sebagai negara demokrasi. Itu dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dan ini merupakan dasar dari paham konstitusionalisme di Indonesia. Nah, undang-undang dasar sebagai konstitusi di negara kita ini proses perumusannya bagaimana? Nah, proses perumusannya dapat kalian lihat di gambar tersebut ya, sebagaimana kita pelajari di bab
satu bahwa ya proses perumusannya ini bersamaan dalam sidang BPUPKI, terutama di dalam sidang kedua. Kalau sidang pertama membahas tentang dasar negara, maka di kedua ini tentang ya hukum dasar. Lah, sidang ini berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli. Lah itu rinciannya ya. Ini proses perumusannya. Mulai dari dibahas tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan bentuk negara, pemerintahan ya yang akan dibentuk, kemudian dibentuk namanya panitia hukum dasar atau panitia kecil nanti perancang undang-undang terbentuk pada awal pembukaan sidang kedua. Kemudian pada tanggal 13 Julinya panitia kecil perancang undang-undang dasar ini berhasil membahas berbagai hal dan menyepakati antara lain tentang ketentuan lambang negara, ya bentuk negara kesatuan, ya majelis permusyawaratan rakyat, ya kemudian di dalamnya juga terbentuk panitia penghalus bahasa, ya supaya bahasanya tidak kacau di dalam menyusun hukum dasar. Nah, kemudian sidang berlanjut kepada tanggal 14 Juli, pada tanggal 14 Juli pembicaraan ini tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, panitia ini kemudian ya melaporkan hasilnya. Nah, ini sudah terbentuk beberapa pasal ya di dalam hukum dasar kita atau undang-undang dasar kita. Nah, kemudian berlanjut kepada sidang selanjutnya, rapat-rapat selanjutnya, yaitu pembahasan tentang rancangan undang-undang dasar. Lah disinilah kemudian keesokan harinya baru disepakati rumusan ya, rumusan hukum dasar kita atau undang-undang dasar kita dalam sidang BPU PKI yang kedua ini. Nah, proses inilah yang merupakan proses perumusan ya dalam sidang-sidang yang berlangsung sekitar 6 hari ini dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah, di situ banyak dinamika yang terjadi dari perdebatan-perdebatan yang sangat panjang untuk merumuskan hukum dasar kita, terutama tentang ya lambang negara, bentuk negara, ya dulu ada yang mengusulkan kerajaan ya dan lain sebagainya. Coba kalian nanti pelajari di buku paket ya panitia apa saja nanti yang ada ya dibentuk untuk proses perumusan undang-undang dasar ini. Saya menyampaikan secara kronologis saja bagaimana undang-undang dasar itu dirumuskan. Nah, bagaimana di penetapannya? Nah, penetapannya ini nanti di BPU PKI nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih ya. Dan untuk selanjutnya, ini tugas kalian hari ini ya. Carilah berbagai informasi dari berbagai sumber internet, buku paket yang kalian punyai, file ya. Apa yang harus kalian cari? Coba urutkan kembali ya peristiwa dari proses perumusan undang-undang dasar itu sehingga terumuskan undang-undang dasar. Kemudian panitia apa saja yang terbentuk dalam proses perumusan undang-undang dasar? Ya, ada panitia hukum dasar, ada panitia kecil perancang bahasa tadi. Coba kalian cari siapa ketuanya ya. Kemudian yang terakhir, menurut kalian bagaimana jalannya proses perumusan undang-undang dasar? Ya, pelajaran apa yang dapat diambil dari proses jalannya perumusan undang-undang dasar tersebut. Nah, itu yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.